Coba bayangkan sebuah pagi yang tampak biasa, kalender ekonomi menandai bahwa sebuah rilis data besar akan keluar sekitar 30 menit lagi. Trader pemula masih sibuk menebak, menganalisis, atau menunggu lonjakan harga yang mereka kira baru akan terjadi setelah berita diumumkan. Tapi di layar, tepat di depan mata, candlestick tiba-tiba bergerak liar. Pasar seperti berlari lebih dulu. Seolah memiliki waktu sendiri. Seolah mengetahui sesuatu yang belum diberitakan. Dan sebagian trader yang tidak siap hanya bisa menatap layar dengan keheranan bercampur amarah kecil. Bertanya dalam hati, kenapa harga bergerak sebelum berita keluar? Siapa yang menarik pelatuknya lebih cepat? Apakah ada yang memegang kunci di balik tirai? Pertanyaan ini bukan hanya fenomena teknis, tetapi sebuah pintu masuk menuju ruang gelap market yang jarang dibahas secara terbuka. Ini bukan tentang indikator, bukan tentang analisis fundamental belaka, bukan tentang rutinitas trader yang bangun pagi untuk membaca data ekonomi. Ini tentang faktor tersembunyi. Sesuatu yang bekerja sunyi, tapi menggerakkan jutaan lot, seperti angin yang tak terlihat, tapi jelas terasa. Dan semakin dalam kita memahami dunia trading, semakin kita sadar bahwa pasar bukanlah arena acak. Ia punya struktur kekuasaan, pola kebiasaan, dan dinamika psikologis yang saling menekan, seperti teka-teki yang tidak pernah selesai. Di dalam dunia forex, terutama pada momen menjelang rilis berita besar, seperti keputusan suku bunga, data inflasi, non-farm payroll, atau pernyataan gubernur bank sentral, jutaan mata tertuju pada satu titik waktu yang sama. Namun sebelum jam resmi menunjukkan detik rilis, sudah ada gerakan yang melengkung. Seperti seseorang yang menarik napas panjang sebelum terjun. Trader retail sering mengira itu hanya noise, hanya getaran kecil tanpa makna. Padahal, justru di sanalah informasi paling mahal sedang berpindah tangan. Ada teori sederhana yang sering diceritakan di forum umum, yaitu bahwa pelaku besar mempersiapkan posisi sebelum berita. Itu benar, tetapi itu bukan keseluruhan cerita. Ada dimensi lain yang jarang dibahas. Informasi bocor, ekspektasi institusi, order flow yang tidak terlihat di chart biasa, serta perilaku algoritma berkecepatan sangat tinggi yang bekerja dalam hitungan sepersekian detik. Market tidak menunggu berita dirilis. Market menunggu informasi diserap oleh mereka yang lebih cepat dari kita. Dan saat jam rilis tiba, sebenarnya sebagian besar dari pemain besar sudah selesai mengambil posisi. Yang tersisa hanya efek domino yang menghantam trader retail yang baru memulai reaksi. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin informasi bocor? Bukannya data ekonomi itu seharusnya steril, aman, dan terjaga ketat? Secara teori, iya. Secara praktik, kebocoran informasi adalah realitas tua dalam dunia finansial. Ada pola menarik yang ditemukan berbagai analis, yang menunjukkan bahwa harga seringkali mulai bergerak mengikuti arah hasil berita beberapa menit sebelum rilis resmi. Ada bank investasi, hedge fund, dan korporasi besar yang memiliki jaringan informasi luas, akses analitik yang lebih dalam, bahkan kemampuan membaca dinamika ekonomi jauh lebih cepat daripada jadwal rilis publik. Sebagian lainnya mengandalkan model prediksi probabilistik yang sangat canggih, sehingga ketika angka dirilis, mereka sudah punya asumsi kuat kemana arah pasar akan berlari. Dan jangan lupa, ada pelaku pasar yang memegang akses order flow raksasa, sehingga pergerakan besar pada 5 atau 10 menit sebelum berita bukanlah kebocoran, melainkan akumulasi keputusan kolektif berdasarkan data internal yang tidak dimiliki trader retail. Tapi faktor tersembunyi yang paling jarang disorot adalah perilaku mental pelaku market itu sendiri. Trader retail sering bereaksi, sedangkan institusi sering mengantisipasi. Inilah benturan psikologi yang membentuk pola pergerakan sebelum berita keluar. Trader retail menunggu kepastian, sedangkan pemain besar bergerak berdasarkan probabilitas. Trader retail takut salah ambil posisi, sedangkan institusi takut terlambat. Dua ketakutan ini menghasilkan pola berbeda. Trader kecil cenderung pasif sebelum rilis, tetapi uang besar cenderung aktif. Akibatnya, pasar tampak bergerak seperti sudah tahu hasilnya. Jika kita masuk lebih dalam, ada lagi elemen tak kasat mata lainnya, liquidity hunting. Market maker dan pelaku besar tahu
bahwa menjelang berita besar, banyak stop loss atau pending order trader, retail berkumpul di titik tertentu. Sebelum berita dirilis, mereka dapat mendorong harga menuju area yang penuh likuiditas demi mengisi posisi besar mereka. Ini bukan manipulasi, ini fisiologi alami market. Seperti hewan besar yang membutuhkan air lebih banyak, mereka harus bergerak menuju kumpulan liquid yang besar, karena hanya di sanalah mereka bisa mengambil posisi tanpa mengacaukan market terlalu ekstrem. Bagi trader retail, gerakan ini tampak seperti pergerakan misterius. Bagi pelaku besar, itu hanyalah rutinitas. Dan jangan lupa, peran algoritma di era modern, sebagian besar transaksi dunia dieksekusi oleh robot berkecepatan tinggi yang bisa membaca pola mikro dalam data harga, volume, dan volatilitas, serta mengeksekusi keputusan sebelum manusia sempat membacakan satu kalimat. Ketika algoritma mendeteksi fluktuasi kecil atau peningkatan volume tertentu, ia bisa memicu rangkaian pembelian atau penjualan otomatis yang membuat chart tampak seperti melonjak tanpa alasan. Padahal, alasannya sangat jelas. Mereka melihat sinyal yang kita tidak lihat. Kita hanya melihat efeknya. Di sini letak ironi pasar. Trader retail hanya punya chart sebagai panduan visual. Sebuah gambaran dua dimensi dari dunia. Tiga dimensi yang jauh lebih kompleks. Chart adalah hasil akhir, tapi proses pembentukannya di balik layar adalah lapisan jaringan keputusan, tekanan psikologis, dan kompetisi kecepatan yang tidak tertulis dalam harga. Ketika berita dirilis, publik baru mengetahui informasinya. Namun pelaku besar sudah membaca ekonominya jauh sebelumnya. Publik mendengar suara bel berbunyi di garis start, sementara pemain besar sudah mulai berlari 3 langkah lebih dulu. Fenomena pergerakan sebelum berita ini juga memperlihatkan satu sisi gelap market yang jarang dibicarakan. Ilusi fairness. Trader sering merasa bahwa pasar adalah arena netral, tapi realitasnya, pasar adalah ekosistem hierarkis. Semakin besar modalmu, semakin banyak kecepatan dan informasi yang bisa kamu beli. Dan semakin cepat kamu bereaksi, semakin besar kemungkinan kamu mengalahkan peserta lain. Ketidaksetaraan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena ketika kita memahami struktur kekuasaan ini, kita bisa mulai mengubah strategi kita. Kita berhenti mencoba meniru institusi dan mulai bermain pada keunggulan yang memang realistis untuk trader retail. Salah satu kesalahan fatal trader pemula adalah percaya bahwa rilis berita adalah momen emas untuk entry. Padahal, momen itu adalah ladang pertempuran antara pemain besar yang sedang menyelesaikan posisi dan trader retail yang baru mulai membuka posisi. Banyak orang penasaran, kenapa mereka selalu tersapu stop loss beberapa detik sebelum rilis berita, padahal mereka sudah mengikuti arah yang menurut mereka benar. Jawabannya ada pada mekanisme likuiditas. Sebelum berita keluar, pasar mencari titik paling ramai tempat order retail bertumpuk. Dan ketika harga menyentuh area itu, sistem besar mengambil likuiditasnya. Setelah itu, barulah arah sebenarnya terjadi. Disinilah kita mulai memahami betapa pentingnya mengenali faktor tersembunyi. Jika kita hanya memakai analisis teknikal atau fundamental dalam bentuk yang sederhana, kita akan tertinggal. Karena apa yang menggerakkan market bukan hanya angka data ekonomi, tetapi ekspektasi, kecemasan, pola kebiasaan, pencarian likuiditas, dan dinamika kekuatan antara pelaku besar dan kecil. Semuanya masuk dalam satu tarikan napas yang membentuk pergerakan sebelum berita dirilis. Dan seperti biasa, di balik semua ini, ada elemen psikologi yang paling menentukan. Siapakah yang berani mengambil risiko sebelum kepastian? Siapa yang bertaruh pada probabilitas? Siapa yang menunggu bukti? Dan siapa yang bergerak duluan? Jawabannya menciptakan struktur pergerakan pasar yang terlihat misterius di chart, tetapi sangat logis ketika kita memahami pola pikir setiap jenis pelaku. Bagian ini baru permulaan. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, menyingkap cerita-cerita yang lebih provokatif tentang jaringan informasi, perilaku institusi, eksperimen mental yang terjadi sebelum rilis berita, dan bagaimana trader retail bisa bertahan di tengah arena yang tampaknya tidak adil ini, tetapi sebenarnya bisa dimainkan jika kita tahu cara memahaminya. Ada satu fakta yang jarang sekali dibahas secara jujur di dunia trading.
Pasar bukan hanya bergerak karena data, tetapi karena dinamika kekuasaan. Dan kekuasaan paling besar dalam market adalah akses. Akses terhadap informasi, akses terhadap teknologi, akses terhadap likuiditas, dan akses terhadap skala modal yang membuat seseorang bisa bergerak seperti angin tanpa perlu menunjukkan wujudnya. Ketika kita melihat candlestick bergerak sebelum berita dirilis, sebenarnya kita sedang melihat bayangan dari kekuasaan itu. Bayangan yang samar, tapi meninggalkan jejak jelas pada pergerakan harga. Coba kita masuk ke sebuah ruangan yang para trader retail tidak pernah lihat. Bayangkan lantai dealing di sebuah bank raksasa, tempat para analis ekonomi, trader institusional, dan algoritma besar bekerja dalam simfoni yang terkoordinasi. Di ruangan itu, tidak ada yang menebak-nebak arah pasar. Mereka membuat pasar. Mereka tidak menunggu rilis berita. Mereka menciptakan ekspektasi pasar jauh sebelum itu. Di sana, data ekonomi bukan kejutan, tetapi hasil dari serangkaian model prediksi yang sudah dianalisis berhari-hari, bahkan berminggu-minggu sebelumnya. Pada menit-menit terakhir menjelang rilis berita, ketika trader retail mulai gugup menunggu angka keluar, para pemain besar sudah membandingkan prediksi mereka dengan pola order flow yang masuk, memastikan apakah arah besar sudah sesuai rencana atau perlu penyesuaian kecil. Inilah salah satu faktor tersembunyi yang paling jarang dipahami. Pergerakan sebelum berita bukan selalu akibat kebocoran informasi, tetapi karena pemain besar sudah memiliki gambaran kuat tentang hasil data tersebut. Prediksi mereka bukan ramalan mistis, tetapi hasil dari akses yang tidak dimiliki trader retail. Mereka punya data aktivitas konsumen, laporan sektor swasta, survei mikro, dan indikator ekonomi alternatif yang jauh lebih akurat daripada kalender ekonomi yang kita lihat setiap hari. Maka ketika candlestick mulai bergerak 5 atau 10 menit sebelum berita, itu bukan keajaiban. Itu hanya ekspresi dari prediksi yang dipertajam secara sistematis oleh sumber daya yang tidak bisa kita beli. Namun di balik itu semua, ada sisi lain yang lebih gelap dan jarang diucapkan. Dunia keuangan adalah jaringan sosial yang sangat kompleks. Banyak keputusan ekonomi besar diambil bukan hanya berdasarkan angka, tetapi hasil percakapan, diskusi, atau hubungan profesional yang berlangsung bertahun-tahun. Ada analis yang dekat dengan kementerian tertentu, ada ekonom yang bekerja sama dengan lembaga survei independen, ada bank swasta yang mendapatkan bocoran kecil dari klien korporasi mereka, ada lembaga riset yang diberi akses prarilis dalam bentuk konsensus tertutup. Semuanya menciptakan arus informasi yang tidak muncul di permukaan, dan meski tidak selalu berupa kebocoran literal, tapi efeknya sama. Mereka bergerak lebih cepat dari publik. Itulah alasan kenapa pasar terlihat seperti sudah tahu jawabannya. Padahal sebenarnya mereka hanya bekerja berdasarkan jaringan informasi yang tidak simetris. Kita tidak boleh menutup mata pada kenyataan bahwa pasar bukan lingkungan yang seimbang untuk semua orang. Tetapi bukan berarti trader retail tidak punya peluang. Yang penting adalah memahami pola, bukan berusaha menandingi sumber daya yang jelas tidak bisa kita kejar. Sekarang mari kita berbicara tentang faktor tersembunyi lainnya yang sering membuat para trader retail frustrasi. Volatilitas buatan menjelang berita. Ada banyak momen ketika harga bergerak satu arah, lalu tiba-tiba berbalik tajam beberapa menit sebelum rilis. Banyak orang menyebutnya sebagai manipulasi. Padahal, dalam banyak kasus, itu hanyalah strategi pencarian likuiditas. Bayangkan pasar seperti makhluk besar yang membutuhkan makanan berupa order. Untuk bisa melakukan transaksi raksasa, mereka butuh area yang penuh order. Area yang ramai itu biasanya berada di tempat yang sama. Titik stop loss area pending order, dan level breakout yang dipasang oleh ribuan trader kecil yang berpikir dengan cara yang hampir seragam. Jadi apa yang terjadi? Pemain besar memancing harga ke area itu, mengambil likuiditasnya, mengisi posisi besar mereka, lalu membiarkan harga kembali ke arah yang mereka inginkan. Trader retail yang tidak paham mekanisme ini merasa seperti diperlakukan tidak adil. Mereka merasa dijebak, tapi sesungguhnya ini bukan jebakan. Ini anatomi pasar. Sama seperti burung elang yang harus terbang rendah sesekali untuk mendapatkan mangsa. Pemain besar pun
harus menekan harga ke tempat yang ramai untuk mengisi posisi tanpa meninggalkan jejak terlalu mencolok. Pada saat menjelang berita, aktivitas ini menjadi semakin intens. Kenapa? Karena berita adalah momen yang memicu reaksi massal. Banyak order retail berkumpul di titik-titik tertentu karena mereka berharap harga meledak ke arah yang sesuai. Semakin banyak order yang berkumpul, semakin besar insentif untuk memanen likuiditas sebelum lonjakan besar terjadi. Hal inilah yang membuat trader retail seringkali mati sebelum perang dimulai. Mereka terlempar dari pasar sebelum arah besar benar-benar berjalan. Sekarang, mari kita bicara tentang faktor psikologisnya. Trader retail secara naluriah menghindari ketidakpastian. Mereka menunggu konfirmasi, menunggu bukti, menunggu arah yang jelas. Sedangkan institusi besar justru hidup dari ketidakpastian. Mereka mengambil posisi bukan ketika semuanya pasti, tetapi ketika probabilitas mengarah pada satu sisi. Mereka tidak membutuhkan kepastian. Mereka membutuhkan peluang. Perbedaan mentalitas inilah yang menciptakan jurang waktu antara pergerakan institusi dan reaksi retail. Ketika trader retail mulai gelisah menjelang rilis berita, entah itu karena takut ketinggalan atau takut salah entry, institusi sudah sibuk memindahkan blok-blok posisi besar berdasarkan analisis yang sudah matang. Jadi ketika angka benar-benar diumumkan, harga bukan lagi bergerak karena data. Harga bergerak karena respons emosional para trader kecil yang terjebak antara rasa takut dan rasa ingin mengambil untung. Tambahkan lagi faktor algoritma, dan kita mendapatkan gambaran yang semakin kompleks. Algoritma tidak punya rasa takut. Mereka hanya membaca pola probabilitas dan mengeksekusi. Ketika mereka mendeteksi peningkatan volume atau perubahan volatilitas kecil sebelum berita, mereka bisa memicu serangkaian transaksi otomatis yang membuat harga tampak bergerak lebih dulu. Padahal, yang terjadi hanyalah sistem yang bereaksi terhadap pola mikro yang tidak dibaca manusia. Pada skala besar, sinyal kecil ini bisa menciptakan gelombang yang terlihat signifikan di chart. Algoritma juga memiliki peran penting dalam memperkuat bias pasar. Ketika pasar mulai condong ke satu arah berdasarkan ekspektasi tertentu, algoritma cenderung memperkuat pergerakan itu. Mereka tidak menunggu berita. Mereka mengeksekusi pola yang muncul dari perilaku kolektif pelaku pasar. Jadi, ketika kita melihat candlestick naik atau turun sebelum rilis, itu mungkin bukan informasi bocor, tetapi efek dari pergerakan mikro yang diperbesar oleh sistem otomatis. Semua faktor ini, ekspektasi institusi, jaringan informasi, pencarian likuiditas, algoritma, dan mentalitas berbeda antara pelaku besar dan kecil, bertemu dalam satu titik, candlestick yang bergerak sebelum berita. Itu sebabnya, fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan satu teori saja. Ini adalah hasil dari tumpukan faktor psikologis, struktural, teknis, dan ekonomi yang saling memengaruhi. Namun bagian yang paling menarik adalah ini. Semua ketidakadilan ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi trader retail yang paham cara membacanya. Jika kita bisa memahami bahwa pergerakan sebelum berita bukanlah kejutan, tetapi tanda, maka kita bisa mulai membaca dinamika pasar dengan cara baru. Kita berhenti panik saat harga bergerak sebelum rilis. Kita mulai bertanya, siapa yang sedang bergerak? Kenapa mereka bergerak? Likuiditas mana yang mereka incar? Ekspektasi apa yang mereka pegang? Dengan memahami ini, trader retail bisa mulai bermain dalam level yang berbeda. Bukan meniru pemain besar, tetapi memahami pola mereka. Bukan mencoba masuk saat berita keluar, tetapi mengenali struktur pasar yang terbentuk sebelum berita itu dimulai. Dan dengan pola pikir ini, kita membuka pintu baru menuju disiplin trading yang lebih tenang, lebih strategis, dan lebih selaras dengan anatomi market yang sebenarnya. Ada sebuah kenyataan yang semakin jelas. Ketika kita memahami dinamika pergerakan market sebelum berita, pasar tidak pernah bergerak tanpa alasan. Tetapi alasannya tidak selalu berada di permukaan. Trader retail seringkali berpikir bahwa alasan selalu harus terlihat, bisa dibaca, atau bisa ditemukan dalam kalender ekonomi. Padahal dalam dunia profesional, alasan bukan sesuatu yang diumumkan, tetapi sesuatu yang dirasakan melalui aliran informasi, pola kebiasaan, dan ketegangan psikologis yang membentuk pasar dari dalam. Coba kita bayangkan, momen 15 menit sebelum rilis
data besar. Di dunia retail, inilah momen ketika banyak trader menarik posisi mereka karena takut volatilitas. Mereka menunggu hingga jam rilis agar bisa aman, agar bisa melihat arah pasti. Tapi di dunia institusi, 15 menit sebelum rilis adalah waktu yang paling sibuk. Trading desk bergerak cepat, algoritma memperbarui prediksi, analis mengirimkan laporan internal terakhir, dan manajer risiko memberi sinyal apakah posisi harus dikurangi atau ditambah. Tidak ada rasa menunggu, tidak ada diam. Semua bergerak, semua bereaksi terhadap ekspektasi, dan ekspektasi itulah yang seringkali menciptakan pergerakan sebelum berita. Yang jarang dipahami adalah bahwa ekspektasi institusional tidak muncul begitu saja. Mereka terbentuk dari data jangka panjang. Mereka memiliki akses terhadap pola belanja masyarakat, laporan pengiriman barang, tingkat permintaan industri, perubahan harga komoditas, hingga percakapan pelaku bisnis global yang tidak pernah diberitakan di media publik. Ketika semua data itu dipetakan, hasilnya seringkali menghasilkan gambaran ekonomi yang jauh lebih akurat daripada data berita yang akan dirilis beberapa menit lagi. Itulah sebabnya pasar sering bergerak sebelum berita muncul. Karena bagi sebagian pemain besar, berita itu hanyalah konfirmasi dari apa yang sudah mereka ketahui. Namun ada momen lain yang lebih gelap, yang jarang diakui, yaitu ketidakpastian yang diciptakan dengan sengaja. Ada kalanya pergerakan sebelum berita bukan karena informasi bocor atau prediksi canggih, melainkan karena pelaku besar ingin menciptakan tekanan psikologis. Mereka ingin membuat para trader retail gelisah, meragukan analisis mereka, atau bahkan keluar dari pasar lebih cepat. Dalam dunia keuangan, ketidakpastian adalah senjata. Ketika trader retail kebingungan, mereka cenderung membuat keputusan emosional. Dan keputusan emosional adalah sumber keuntungan bagi mereka yang bisa mengatur ritme market. Terkadang, menjelang berita, kita melihat harga bergerak naik siluala berita akan positif. Kemudian, beberapa menit kemudian, harga terjun siluala berita akan negatif. Pergerakan ini seperti seseorang yang bermain dengan saklar lampu, nyalakan, matikan, nyalakan lagi. Bagi trader retail, ini terlihat seperti kekacauan. Tapi bagi pemain besar, ini adalah cara untuk mengumpulkan likuiditas dari dua sisi sekaligus. Dengan membuat pasar bergerak kedua arah, mereka bisa menyentuh area penuh order stop loss di atas dan di bawah. Setelah likuiditas terkumpul, barulah arah sebenarnya berjalan. Jika kita perhatikan lebih dalam, pola ini bukan sekadar pola teknikal. Ini pola psikologis. Market bergerak berdasarkan bagaimana manusia bereaksi terhadap tekanan waktu. Semakin dekat ke jam rilis, semakin tegang suasana. Trader retail tahu akan ada lonjakan besar, tapi mereka tidak tahu arahnya. Ketidakpastian inilah yang membuat mereka mudah digoyang. Dan ketika trader gelisah, order mereka menjadi makanan lezat bagi pelaku besar. Ada satu elemen psikologis lagi yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan. Bias konfirmasi. Menjelang berita, banyak trader retail sudah punya ekspektasi arah berdasarkan berita, rumor, atau opini publik. Mereka ingin berita mengonfirmasi bias mereka. Jika mereka percaya dolar akan menguat, mereka berharap data akan mendukung itu. Jika mereka percaya euro akan melemah, mereka mencari informasi yang memperkuat keyakinan tersebut. Ketika harga bergerak sedikit ke arah yang mereka inginkan sebelum berita, mereka merasa benar, dan ketika harga bergerak berlawanan, mereka merasa panik. Dalam kedua kondisi itu, emosi mereka terpicu, dan emosi adalah pintu masuk paling mudah untuk kehilangan kendali. Pelaku besar memahami bias ini. Mereka tahu bahwa jika mereka mendorong harga sedikit satu arah sebelum berita, sebagian besar trader kecil akan mengikuti. Tidak perlu banyak tenaga untuk menciptakan gerakan tersebut. Cukup memanfaatkan psikologi massa. Ketika harga mulai bergerak, trader retail akan masuk karena takut ketinggalan. Ketika massa sudah ikut, pelaku besar tinggal memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan arah tersebut atau membaliknya. Dan disinilah banyak perlombaan emosional terjadi. Trader retail bukan hanya bertarung dengan market, mereka bertarung dengan pikiran mereka sendiri. Tapi tidak semua pergerakan sebelum berita berasal dari faktor psikologis atau strategi likuiditas. Ada elemen ketiga yang misterius,
namun sangat penting. Mikrostruktur pasar. Ini adalah area yang jarang dipahami trader pemula, karena tidak terlihat di chart. Mikrostruktur melibatkan bagaimana order dieksekusi, bagaimana likuiditas muncul dan hilang, bagaimana harga terbentuk di antara tumpukan order yang tidak terlihat di platform retail. Trader institusional seringkali bisa melihat kedalaman pasar, melihat tumpukan order besar yang tidak muncul di chart retail. Dengan informasi itu, mereka bisa memprediksi kemana harga kemungkinan besar akan bergerak bahkan tanpa berita. Jika mereka melihat ada ketidakseimbangan besar antara order beli dan jual, mereka bisa memanfaatkan momen sebelum berita untuk mengarahkan harga ke area yang menguntungkan. Dalam konteks ini, pergerakan sebelum berita bukanlah misteri. Itu hanya konsekuensi dari mekanisme pasar. Market tidak bergerak karena berita. Market bergerak karena order, dan di balik order, ada manusia dan algoritma yang bergerak jauh lebih cepat daripada publik. Ada juga faktor sentimen yang seringkali menjadi pemicu awal dari pergerakan sebelum data keluar. Jika selama beberapa hari sebelumnya media ekonomi membicarakan potensi hasil buruk atau baik, sentimen pasar sudah mulai terpolarisasi. Bahkan tanpa data resmi, orang sudah membuat asumsi. Ketika sentimen mengarah kuat pada satu sisi, market cenderung memulai gerakan sebelum berita sebagai bentuk pricing in atau diskon terhadap ekspektasi kolektif. Itulah sebabnya banyak rilis berita yang akhirnya menjadi anti klimaks. Harga tidak bergerak karena informasinya sudah dihitung jauh sebelumnya. Fenomena pricing in inilah yang membuat banyak trader pemula kebingungan. Mereka bertanya, kenapa berita bagus keluar, tapi harga malah turun? Atau sebaliknya, kenapa berita buruk keluar, tapi harga justru naik? Jawabannya sederhana dan sekaligus menampar, karena pasar tidak bereaksi pada berita, tetapi pada perbedaan antara ekspektasi dan kenyataan. Jika ekspektasi jauh lebih besar daripada datanya, maka meskipun berita dianggap positif, harga bisa turun, karena institusi sudah menutup posisi mereka sebelum berita. Dan pergerakan itu biasanya dimulai beberapa menit sebelumnya. Trader retail tidak melihat pola ini, karena mereka terlalu fokus menunggu jam rilis. Bagian menarik lainnya muncul ketika kita mulai memahami bagaimana pelaku besar bermain dengan waktu. Dalam dunia retail, jam rilis berita dianggap seperti gong besar yang memulai pertunjukan. Tapi bagi pelaku besar, jam itu hanyalah bagian kecil dari distribusi waktu. Mereka memecah analisis ke dalam periode jauh lebih detail. 1 jam sebelum rilis, 20 menit sebelum rilis, 5 menit sebelum rilis, dan 1 menit sebelum rilis adalah 4 fase berbeda yang memiliki tujuan psikologis berbeda. Dalam fase 5 menit sebelum rilis, misalnya, mereka seringkali memanfaatkan kekacauan kecil yang muncul akibat sinyal teknikal jangka pendek yang bertabrakan dengan ekspektasi fundamental jangka panjang. Ini membuat trader retail sulit membaca situasi. Chart mereka penuh dengan sinyal palsu. Moving average terlihat menembus, tetapi hanya untuk kembali. Level support terlihat jebol, tetapi hanya sementara. Breakout tampak terjadi, namun semuanya hanyalah pergerakan mikro yang didorong oleh perburuan likuiditas, algoritma, dan ketegangan psikologis. Bagi trader retail yang tidak paham faktor tersembunyi ini, rilis berita adalah malapetaka. Tetapi, bagi trader yang paham anatomi pergerakan Primus, ini adalah peluang emas untuk melihat di mana market sedang menunjukkan niat. Menjelang akhir bagian ini, ada satu hal penting yang perlu ditegaskan. Tujuan memahami faktor tersembunyi bukanlah untuk mencoba menebak arah market sebelum rilis. Bukan itu. Tujuannya adalah untuk menghentikan kebiasaan berperang melawan kekuatan yang tidak kita pahami. Ketika kita tahu bahwa pergerakan sebelum berita bukanlah keajaiban atau manipulasi, tetapi hasil dari pola psikologis dan struktur pasar, kita bisa mulai mengubah strategi kita. Kita berhenti menahan posisi yang rapuh. Kita berhenti masuk terlalu cepat. Kita belajar membaca tanda-tanda likuiditas. Kita mulai paham kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Dan diam adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada yang dipikirkan trader pemula. Sebelum kita masuk ke inti bagian ini, mari kita bayangkan sebuah adegan sederhana, namun sangat familiar bagi banyak trader retail. Layar trading terbuka, kalender ekonomi menunjukkan hitungan mundur beberapa menit menuju rilis data besar.
dan hati mulai berdebar. Ada bisikan kecil di kepala yang berkata, "Kalau aku masuk sekarang, mungkin aku bisa dapat posisi yang paling awal." Namun di saat yang sama, ada bisikan lain yang lebih pelan tapi lebih menusuk. "Tapi bagaimana kalau harga berbalik? Bagaimana kalau aku salah?" Dua suara itu bertarung dalam kepala trader retail. Dan pada akhirnya, keputusan seringkali lahir bukan dari analisis, tetapi dari kecemasan. Dan kecemasan ini bukan terjadi karena trader retail kurang pintar. Justru sebaliknya, kecemasan itu adalah bukti bahwa mereka peduli terhadap hasil, peduli terhadap uang mereka. Tapi disinilah ironi besar terjadi. Di dunia trading, semakin kita peduli secara emosional, semakin besar kemungkinan kita menjadi mangsa pihak yang tidak memakai emosi sama sekali. Karena di saat trader retail sibuk berperang dengan pikiran mereka sendiri, institusi besar sedang berperang dengan data, probabilitas, dan struktur likuiditas. Bagian ini akan membawa kita lebih dalam lagi. Bukan hanya melihat apa yang dilakukan pasar sebelum berita, tetapi bagaimana trader retail bisa membaca pola tersebut dan mengubahnya dari sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Kita tidak akan berbicara tentang strategi cepat kaya, tidak akan membahas setup instan, dan tidak akan menjual ilusi. Yang akan kita bahas adalah cara berpikir yang membuat trader retail berhenti menjadi korban dari pergerakan pre-news dan mulai menjadi pengamat yang tenang, tajam, dan mampu memanfaatkan kekacauan sebagai informasi. Mari kita mulai dari perspektif yang paling sering diabaikan, bahwa pergerakan sebelum berita adalah bahasa. Bahasa pasar yang berbicara lebih awal dari datanya. Banyak trader retail tidak pernah belajar membaca bahasa ini karena mereka terlalu fokus pada jam rilis. Seolah-olah semuanya dimulai pada detik itu. Padahal, pasar sudah berbicara jauh sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengarkan? Ketika pasar mulai bergerak sebelum berita, ada beberapa kemungkinan yang sedang terjadi. Pertama, ekspektasi para pelaku besar sudah mengarah kuat pada satu sisi. Kedua, mereka sedang berburu likuiditas. Ketiga, algoritma mendeteksi pola mikro yang memperkuat tren kecil. Keempat, ada bias sentimen yang sudah terbentuk sejak beberapa hari sebelumnya. Kelima, mikrostruktur menunjukkan ketidakseimbangan order. Jika trader retail melihat pergerakan itu sebagai kebetulan, maka mereka kehilangan informasi penting yang sebenarnya bisa menjadi keunggulan besar. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan dalam 5 menit sebelum rilis data, harga bergerak naik stabil, bukan dengan spike liar, tetapi dengan aliran tenang, seperti seseorang yang sedang berjalan cepat, dengan tujuan jelas. Bagi banyak trader retail, ini dianggap tidak relevan karena berita belum keluar. Tapi bagi trader berpengalaman, ini adalah tanda bahwa ada minat beli yang tidak terburu-buru. Tanda bahwa ada aliran order institusi yang mulai mengisi posisi. Tanda bahwa ekspektasi mereka sudah mengarah ke sisi tersebut. Gerakan seperti ini berbeda dari spike manipulatif atau likuiditas hunting. Ini bukan gerakan memaksa, ini gerakan yang tampak alami. Selanjutnya, bayangkan skenario kebalikannya. Beberapa menit sebelum rilis, harga tiba-tiba bergerak liar naik turun dengan cepat. Ini sering disebut pre-news volatility oleh trader retail. Tapi bagi trader profesional, ini adalah fase pembersihan. Ini momen ketika pelaku besar sedang menyapu order di kiri dan kanan untuk membuka jalur bagi arah. Sebenarnya setelah berita, pergerakan kacau ini bukan tanpa tujuan. Ia adalah sebuah pembersihan area. Setelah stop loss disapu, setelah likuiditas dikumpulkan, barulah ruang tercipta untuk pergerakan besar yang sebenarnya. Disinilah muncul perbedaan besar antara trader, retail, dan institusi. Trader retail melihat kekacauan dan merasa takut. Institusi melihat kekacauan dan merasa itu kesempatan. Trader retail melihat spike dan bertanya kenapa. Institusi melihat spike dan bertanya siapa. Karena dalam pasar, yang jauh lebih penting bukan alasan harga bergerak, tetapi siapa yang menggerakkannya. Disinilah kita masuk pada faktor tersembunyi yang paling jarang dibahas. Intensi pasar, apakah pasar ingin bergerak, apakah pasar ingin menetapkan arah, atau apakah pasar sedang menciptakan ruang untuk pergerakan besar yang akan datang setelah rilis.
Semua jawaban ini muncul dari membaca pola pre-news. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana trader retail bisa membacanya tanpa akses data besar atau algoritma canggih? Jawabannya sederhana, namun tidak mudah. Dengan mengamati perilaku harga, bukan mencari pola tetap. Pre-news movement bukan pola teknikal yang teratur. Ia tidak mengikuti pola candlestick tertentu, tidak patuh pada indikator tertentu. Ia mengikuti mentalitas pelaku besar. Jadi untuk membaca pola ini, trader harus berpikir seperti mereka. Bukan dari sisi modalnya, tetapi dari sisi logikanya. Pertama, pahami bahwa institusi selalu ingin masuk market dengan biaya serendah mungkin. Mereka mencari likuiditas karena ukuran posisi mereka sangat besar. Jadi, jika harga bergerak ke area yang penuh order sebelum berita, bisa dipastikan ada tujuan di balik itu. Kedua, pahami bahwa institusi tidak ingin mengambil risiko besar. Mereka akan mengakumulasi posisi secara bertahap. Jika pergerakan sebelum berita terlihat perlahan namun konsisten, ini seringkali tanda akumulasi. Ketiga, pahami bahwa noise yang ekstrem sering terjadi bukan karena ketidakpastian, tetapi karena pembersihan order. Jika ada spike ke atas dan langsung dibalas spike ke bawah, itu biasanya tanda bahwa pasar sedang mencari likuiditas, bukan menentukan arah. Keempat, pahami bahwa pasar sering melakukan pricing in. Jika berita yang diprediksi sangat positif, harga sering kali naik duluan. Ketika berita keluar, justru terjadi profit taking dan harga jatuh. Banyak trader retail merasa tertipu. Padahal ini mekanisme yang sangat normal. Yang paling penting dari semua ini adalah kemampuan untuk tetap tenang. Karena pre-news adalah ujian psikologis. Trader yang emosional akan terjebak dalam gerakan yang tidak jelas. Trader yang tenang akan melihat peluang. Ketenangan ini bukan sekadar sikap, tetapi strategi. Trader retail tidak harus berusaha ikut pergerakan sebelum berita. Mereka tidak harus melompat masuk ketika harga mulai bergerak. Tetapi mereka bisa menggunakan pre-news movement untuk membaca intensi pasar. Dengan memahami arah bias sebelum berita, mereka bisa menentukan apakah mereka harus masuk setelah rilis, atau justru menghindari market karena kondisi terlalu kacau. Salah satu pola paling berharga bagi trader retail adalah memahami ketika pasar sudah menentukan arah sebelum berita. Jika pasar bergerak dengan konsisten ke satu arah dalam 15 menit terakhir sebelum rilis, seringkali data rilis hanya menjadi pemicu tambahan, bukan penentu arah. Dan ini memberikan peluang besar bagi trader yang menunggu konfirmasi setelah spike pertama post-news. Namun, ada juga momen ketika pre-news movement sangat kacau. Dalam kondisi ini, trader retail sebaiknya menjauh, karena market sedang mempermainkan dua sisi sekaligus. Tidak ada bias jelas, tidak ada intensi jelas. Dan ketika tidak ada intensi, risiko meningkat. Ada momen ketika seorang trader akhirnya berhenti melihat market seperti musuh yang harus dikalahkan, dan mulai melihatnya sebagai pola perilaku yang bisa dipahami. Dan titik itu sering muncul ketika mereka mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi sebelum berita dirilis. Karena di sanalah market membuka topengnya untuk sesaat. Bukan topeng yang menunjukkan arah, tetapi topeng yang menunjukkan niat. Pre-news movement adalah cermin psikologi pelaku besar. Dan ketika kita belajar membacanya, kita belajar bagaimana para profesional mengambil keputusan dalam kondisi paling tegang. Mari kita mulai bagian ini dengan satu analogi sederhana. Bayangkan sebuah panggung teater gelap menjelang dimulainya pertunjukan besar. Lampu belum menyala, tirai belum dibuka, tetapi para aktor sudah bergerak di balik panggung. Ada langkah kaki yang halus, ada bisikan yang hampir tidak terdengar, ada pergerakan properti kecil yang tidak terlihat penonton. Penonton hanya melihat pertunjukan ketika lampu menyala. Tetapi sebenarnya, cerita sudah dimulai jauh sebelumnya. Pre-news movement bekerja persis seperti itu. Trader retail adalah penonton. Institusi adalah aktor. Dan panggung itu adalah market. Untuk bisa melihat pergerakan halus para aktor ini, kita tidak perlu akses khusus. Yang kita butuhkan adalah cara pandang yang berbeda. Banyak trader retail menganggap pre-news movement sebagai noise yang tidak penting. Tetapi bagi trader profesional, noise itulah informasi. Ketika pasar bergerak sebelum berita, itu adalah waktu terbaik untuk melihat kemana aliran modal besar sedang mengarah. Bukan untuk masuk,
tetapi untuk memahami konteks. Dan memahami konteks adalah senjata paling kuat dalam trading. Jauh lebih penting daripada sebuah entry. Sekarang mari kita kupas satu persatu bagaimana pre-news bisa dibaca dan bagaimana trader Riddle bisa menggunakannya untuk keuntungan mereka. Pertama, kita harus memahami bahwa setiap pergerakan sebelum berita memiliki struktur. Struktur ini bukan seperti pola teknikal klasik yang bisa dicari di buku, melainkan pola perilaku. Salah satu struktur paling umum adalah apa yang disebut sebagai early bias formation, yaitu pembentukan bias awal. Ini terjadi ketika pelaku besar mulai masuk sedikit demi sedikit, membentuk arah kecil yang stabil. Gerakan seperti ini biasanya tampak tenang, tidak terburu-buru, dan memiliki ritme yang konsisten. Jika kita melihat harga bergerak seperti ini sebelum rilis data, itu berarti institusi sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa hasil berita akan mendukung bias mereka. Ini bukan kepastian arah, tetapi indikasi kuat niat pasar. Kedua, kita punya struktur yang lebih agresif, yaitu liquidity sweep. Ini adalah pola ketika harga bergerak cepat di satu sisi hanya untuk kembali dengan cepat ke sisi lain. Banyak trader retail menyebut pola ini sebagai manipulasi. Padahal, lebih tepatnya ini adalah pembersihan jalur. Institusi membutuhkan ruang, mereka membutuhkan likuiditas untuk mengeksekusi posisi besar. Ketika stop loss di wilayah tertentu dikumpulkan, area itu menjadi tempat ideal bagi mereka untuk mengisi posisi. Jadi, jika sebelum rilis kita melihat harga bergerak tajam ke atas, lalu ke bawah, atau sebaliknya, kita sedang melihat mekanisme pembersihan likuiditas. Ini tanda bahwa pasar sedang membangun ruang untuk gerakan besar sesudah berita. Ketiga, ada struktur yang paling membingungkan bagi trader retail, flat tension. Ini adalah kondisi ketika harga tidak bergerak signifikan selama 10-15 menit sebelum rilis. Candlestick kecil, volume rendah, pergerakan tipis. Banyak trader pemula salah membaca kondisi ini sebagai tidak ada yang terjadi. Padahal, flat tension adalah fase ketika institusi menahan posisi, menjaga harga tetap stabil, dan menciptakan tekanan mental pada masa trader retail. Dalam kondisi ini, pelaku besar sedang menunggu kepastian terakhir dan tidak ingin harga bergerak terlalu jauh sebelum berita. Kondisi ini bisa menjadi sinyal bahwa pasar akan meledak dengan sangat agresif ketika data keluar. Ketiga pola ini, early bias liquidity sweep, dan flat tension, adalah tiga wajah pre-news movement yang paling sering muncul. Jika trader retail bisa mengenalinya, mereka tidak perlu panik lagi. Mereka bisa menggunakan pre-news sebagai indikator konteks, bukan sebagai ancaman. Namun masih ada lapisan lain yang lebih dalam. Bagaimana mengaitkan pre-news dengan sentimen jangka pendek? Sentimen adalah faktor tersembunyi yang seringkali menjadi motor penggerak awal sebelum berita dirilis. Jika sentimen publik selama beberapa hari sebelumnya sudah condong ke arah tertentu, misalnya dolar diprediksi melemah karena pernyataan bank sentral, maka pergerakan sebelum berita seringkali mencerminkan bias itu. Sentimen publik mungkin terlihat dangkal, tetapi sentimen institusi dibentuk dari model data yang jauh lebih kompleks. Jadi ketika pre-news bergerak mengikuti arah sentimen, ini berarti pasar sedang melakukan pricing in. Namun yang harus diwaspadai adalah momen ketika pre-news bergerak berlawanan dengan sentimen publik. Ini biasanya merupakan tanda bahwa pelaku besar memiliki data, analisis, atau ekspektasi lain yang tidak dimiliki pasar umum. Ketika hal ini terjadi, trader retail harus sangat berhati-hati, karena pergerakan seperti ini seringkali menjadi sinyal dari pembalikan besar yang akan terjadi setelah rilis. Sekarang kita masuk ke inti yang paling praktis. Bagaimana trader retail bisa memanfaatkan semua informasi ini tanpa mengambil risiko berlebihan? Kunci utamanya adalah memisahkan, membaca niat pasar dari membuka posisi. Ketika pre-news bergerak, ini bukan saat yang tepat untuk masuk. Ini saat yang tepat untuk mengamati. Pre-news memberikan gambaran awal tentang arah dominan, tetapi arah itu seringkali masih bisa berubah. Yang trader retail butuhkan adalah konfirmasi setelah berita keluar, bukan spekulasi sebelum berita. Tetapi konfirmasi yang dimaksud bukanlah menunggu breakout besar yang terjadi setelah rilis. Justru banyak trader jatuh karena menunggu pergerakan besar. Konfirmasi yang lebih cerdas adalah membaca bagaimana pasar merespon spike pertama setelah rilis.
Apakah spike itu ditolak? Apakah volume mengikuti arah spike? Apakah harga kembali ke bias pre-news? Jika pre-news sudah menunjukkan early bias yang kuat, dan spike setelah rilis kembali ke arah itu, maka peluang untuk masuk jauh lebih aman dan lebih terukur. Disinilah letak seni membaca market. Trader retail tidak perlu menjadi yang tercepat, tidak perlu memiliki server super cepat, tidak perlu bertarung dengan algoritma. Yang dibutuhkan hanya kesabaran untuk menunggu pola perilaku yang konsisten. Pre-news memberi kita kerangka berpikir, post-news memberi kita konfirmasi. Menggabungkan keduanya memberikan kita peluang terbaik. Namun, pemahaman ini tidak akan berguna jika trader retail masih berperang dengan dirinya sendiri. Karena musuh utama trader bukanlah market, bukan institusi, bukan algoritma, tetapi diri mereka sendiri. Ketika trader retail merasa panik menjelang rilis berita, mereka cenderung melakukan hal-hal impulsif. Ketika mereka merasa tekanan waktu, mereka mulai menebak. Ketika mereka melihat candle bergerak cepat, mereka takut ketinggalan. Dan ketika mereka takut, mereka berhenti berpikir. Padahal, satu-satunya yang bisa menyelamatkan trader retail dari kekacauan pre-news adalah kemampuan untuk tetap berpikir. Dan berpikir dalam trading berarti menjaga jarak emosional. Tidak peduli seberapa besar pergerakan market. Trader retail harus ingat bahwa mereka tidak wajib masuk pada setiap peluang. Mereka hanya perlu masuk pada peluang yang sesuai dengan konteks, konfirmasi, dan kapasitas mental mereka. Dengan cara ini, pre-news movement bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membantu. Trader retail yang matang akan melihat pre-news sebagai bonus informasi, bukan ancaman. Ada satu ilusi besar yang membayangi hampir semua trader retail, terutama ketika menghadapi momen dramatis seperti rilis berita ekonomi. Ilusi bahwa mereka bisa mengendalikan sesuatu, mengendalikan hasil, mengendalikan arah, mengendalikan volatilitas, mengendalikan panik, mengendalikan semua hal yang pada kenyataannya tidak bisa mereka sentuh sama sekali. Dan justru ketika ilusi kontrol ini pecah, trader retail merasakan kekacauan mental yang paling dalam. Market bergerak terlalu cepat, perasaan berubah terlalu liar, dan waktu terasa terlalu sempit. Mereka merasa kehilangan kendali, padahal sebenarnya mereka tidak pernah memilikinya sejak awal. Bagian ini adalah pintu menuju pemahaman paling penting dalam seluruh pembahasan tentang pre-news movement, bahwa market tidak menunggu kita untuk siap, tidak menunggu kita tenang, dan tidak menunggu analisis kita rampung. Market hanya bereaksi terhadap kekuatan terbesar yang ada di dalamnya. Dan kekuatan itu bukan kita, namun disitulah letak kekuatan baru trader retail. Bukan pada kemampuan mengendalikan market, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri di tengah market. Mari kita kembali sejenak ke momen sebelum berita dirilis. Ada ketegangan, ada ekspektasi, ada suara kecil dalam hati yang memaksa kita melakukan sesuatu. Padahal dalam trading, seringkali keputusan terbaik adalah tidak melakukan apapun. Trader retail sering merasa berdosa ketika tidak entry, seolah-olah mereka melewatkan peluang emas. Padahal peluang terbaik seringkali datang setelah kekacauan mereda, bukan ketika kekacauan memuncak. Dan inilah ironi paling halus dari pre-news movement. Market memberi sinyal, tetapi trader retail justru menutup mata karena terlalu fokus menunggu jam rilis. Mereka menunggu moment of truth. Padahal truth itu sendiri sering muncul sebelum angka ditampilkan. Truth muncul dari intensi pelaku besar. Truth muncul dari ritme harga. Truth muncul dari bagaimana pasar menyiapkan dirinya. Tapi untuk bisa melihat itu, trader harus melepaskan ilusi kontrol dan mulai mengandalkan pengamatan, bukan prediksi. Bayangkan seorang trader retail yang sudah memahami seluruh anatomi pergerakan pre-news. Ketika harga mulai bergerak perlahan ke satu arah, ia tidak panik. Ketika muncul sweeping likuiditas, ia tidak terseret. Ketika harga datar seperti air tenang sebelum badai, ia tidak gugup. Ia hanya mengamati, ia mengumpulkan informasi, ia mencatat niat pasar. Dan ketika berita akhirnya keluar dan gelombang besar menghantam market, ia tidak berlari terburu-buru. Ia hanya menunggu apakah arah post-rilis selaras dengan bias pre-news. Jika selaras, ia masuk. Jika bertolak belakang, ia menunggu lagi. Jika terlalu kacau,
Ia tidak memaksa. Sikap seperti ini bukan hanya strategi. Ini adalah mentalitas seorang trader yang telah dewasa. Karena trader yang dewasa tahu bahwa kualitas keputusan jauh lebih penting daripada frekuensi keputusan. Mereka tahu bahwa Prenus tidak harus memaksa entry. Mereka tahu bahwa mengejar semua peluang adalah jalan menuju kehancuran. Dan mereka tahu bahwa memahami niat market jauh lebih berharga daripada mencoba menaklukkan market. Prenus Movement pada akhirnya mengajarkan kita satu hal mendasar tentang sisi gelap market, bahwa market tidak butuh alasan untuk bergerak. Market tidak perlu menunggu data untuk berubah arah. Market tidak peduli dengan nalar retail, tetapi market sangat peduli dengan ketidakseimbangan order, dengan intensi pelaku besar, dengan sentimen kolektif, dengan kebutuhan likuiditas, dan dengan psikologi massa. Ketika semua itu bertemu sebelum berita, terciptalah pergerakan misterius yang sering membuat banyak trader retail bingung. Namun ketika mereka mulai memahami struktur itu, kebingungan berubah menjadi ketenangan. Sekarang mari kita masuk ke inti psikologis terakhir yang paling menentukan. Bagaimana seorang trader bisa mengubah fenomena Prenus Movement menjadi alat untuk membangun kepercayaan diri yang realistis. Karena dalam trading, kepercayaan diri yang realistis jauh lebih berharga daripada keyakinan yang berlebihan. Kepercayaan diri realistis tidak datang dari memenangkan banyak trade. Kepercayaan diri realistis datang dari memahami kapan harus masuk, kapan harus menunggu, kapan harus berhenti, dan kapan harus menerima bahwa market sedang tidak memberi peluang. Prenus membantu kita memahami hal ini dengan sangat gamblang. Ketika seorang trader melihat pergerakan sebelum berita, mereka belajar bahwa pasar tidak acak. Mereka belajar bahwa ada pola perilaku yang berulang, meskipun polanya tidak sempurna. Mereka belajar bahwa institusi tidak bertarung dengan kita, tetapi bertarung dengan kebutuhan mereka sendiri. Mereka belajar bahwa noise bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dibaca. Dan yang paling penting, mereka belajar bahwa mereka tidak perlu tahu segalanya untuk bisa bertahan. Trader retail yang matang akhirnya menyadari sesuatu, bahwa tujuan mereka bukanlah membaca masa depan, tetapi membaca konteks masa kini. Dan konteks masa kini paling jelas terlihat tepat sebelum berita dirilis. Ketika pasar menunjukkan kecemasannya, ekspektasinya, dan intensinya secara mentah. Prenus adalah momen ketika topeng pasar turun sejenak. Trader yang bisa melihat topeng itu jatuh, akan memahami bahwa market bukan musuh, melainkan sistem perilaku yang bisa dipetakan. Namun, pemahaman ini bukan tentang menjadi jenius atau ahli makroekonomi. Ini tentang menjadi peka, tentang mengenali pola mental, tentang menerima bahwa dalam market, kontrol yang sebenarnya bukan pada arah harga, tetapi pada respons kita terhadap arah itu. Dan ketika trader retail akhirnya memahami hal ini, mereka berhenti menjadi korban dari pergerakan sebelum berita. Mereka berhenti terpancing. Mereka berhenti overtrading, mereka berhenti panik, dan pada saat itu, Prenus Movement tidak lagi seperti badai liar. Ia berubah menjadi kompas. Kompas yang memberi arah, bukan melalui sinyal teknikal, tetapi melalui dinamika psikologi pelaku besar. Trader yang bisa membaca kompas ini akan memiliki keunggulan emosional yang luar biasa. Ketenangan, dan ketenangan dalam trading adalah mata uang yang paling mahal. Mata uang yang tidak bisa dibeli. Mata uang yang hanya bisa didapat dari pemahaman mendalam terhadap cara kerja market. Akhirnya, di titik ini, kita sampai pada simpulan besar dari narasi panjang kita. Market bergerak sebelum berita bukan karena keajaiban atau manipulasi semata, tetapi karena struktur, ekspektasi, dan psikologi. Dan trader retail tidak harus menebak arah gerakan itu. Mereka hanya perlu memahami apa artinya. Mereka hanya perlu melihat siapa yang sedang bergerak, bukan kemana harga sedang bergerak. Karena dalam market, niat jauh lebih penting daripada arah. Arah hanya mengikuti niat. Ketika seorang trader mampu membaca niat pasar, Prenus tidak lagi membuat takut. Berita tidak lagi terasa mematikan. Market tidak lagi terlihat seperti monster yang tak terprediksi. Market berubah menjadi percakapan. Dan pada akhirnya, disinilah letak kekuatan seorang trader sejati. Mereka tidak lagi menerjemahkan angka, tetapi menerjemahkan perilaku. Dengan pemahaman ini,
trader retail bisa berdiri sejajar secara mental dengan para pelaku besar. Bukan dalam hal modal, bukan dalam hal kecepatan, tetapi dalam hal ketajaman melihat struktur pasar. Dan ketika mentalitas ini tumbuh, perjalanan trading tidak hanya menjadi lebih menguntungkan, tetapi juga lebih tenang, lebih jernih, dan lebih manusiawi.